Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimil tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu was-salamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayu'zamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahil awwalil akhir al-batinil zahir. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinit tahiril fakhir wa ala alihi wa ashabihi dhawil ula wal mafakhir. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Masjid Al-Ikhlas, bil khusus para ustaz, para hujjaj, bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita, mengaji kitab tafsir Jalalain. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah, yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan tafsir Jalalain, kita sampai surah Hamim Sajdah. Surat Hamim Sajdah ini punya beberapa nama lain, diantaranya surat Fussilat. Kadang disebut dengan surat Fussilat, kadang disebut dengan surat Hamim Sajdah. Ada beberapa surat dalam Al-Quran yang memiliki lebih dari satu nama, seperti surat ini. Kadang disebut surat Fussilat, kadang disebut sebagai surat Hamim Sajdah. Kenapa disebut sebagai surat Hamim Sajdah? Ada beberapa surat dalam Al-Quran yang awalnya Hamim, tapi satu-satunya yang ada ayat sajdah yaitu surat Fussilat ini. Ayat sajdah adalah ayat di mana kandungannya adalah kandungan tentang malaikat atau hamba-hamba Allah yang bersujud kepada Allah. Ketika ada ayat sajdah, maka kita disunnahkan sujud, namanya sujud tilawah. Sujud tilawah. Begitu juga dalam sholat, Pak. Misalnya kita baca ayat sajdah di dalam suratnya kita baca dalam sholat, maka disunahkan kita sujud, namanya sujud tilawah. Sujud tilawah ini disunahkan paling kuat itu ketika subuhnya subuh hari Jumat. Nggak tahu kalau di sini subuh hari Jumat pakai surat sajdah nggak, ayat sajdah. Nah, disunahkan itu dibaca ayat sajdah. Jadi di rakaat subuh, rakaat pertama subuh ini disunahkan membaca ayat-ayat sajdah. Contoh ayat sajdah itu yang ada di juz 30 itu di ayat terakhir surat Al-Alaq. Lanasfa'am bin nasiyah, nasiyatin kadibatin khatiyah, nasiyatin kadibatin khatiyah, falyad'u nadiyah sanatuz zabaniyah, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kalau di mushaf kita biasanya ada tanda masjid sampingnya, ada tanda kubah di samping kiri atau samping kanannya, namanya ayat sajdah. Orang yang membaca ayat sajdah atau mendengarkan ayat sajdah disunahkan sujud, namanya sujud tilawah. Lagi baca wasjud waqtarib, ya udah berhenti dulu, setelah itu takbir Allahu Akbar, langsung sujud. Allahu Akbar, sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allahu Akbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi biasa pakai takbir juga, pakai salam juga. Karena dia mirip-mirip dengan sholat dalam syarat dan rukunnya.
Sujud sajdah atau sujud tilawah ini mirip dengan sholat dalam syarat dan rukunnya. Syaratnya punya wudhu. Kalau nggak punya wudhu nggak usah, jadi diganti. Syaratnya nutup aurat. Sama juga dengan sujud syukur. Sujud syukur itu juga bukan disunahkan, disyaratkan sama seperti sholat. Sujud syukur ya harus nutup aurat, harus punya wudhu, sama seperti sholat. Madhabnya madhab kiblat, bukan madhab gawang. Habis boleh kan sujud ya. Madhabnya madhab gawang, bukan madhabnya madhab kiblat, dan harus nutup aurat. Begitu juga harus punya wudhu. Syaratnya persis sama dengan syarat-syarat sholat. Ini sujud syukur dan juga sujud tilawah. Menutup aurat, kemudian suci dari najis, suci dari hadas, atau ada wudhunya, namanya sujud syukur dan sujud sajdah. Kalau kita nggak punya wudhu atau nggak memenuhi syarat, aurat kita terbuka, ya nggak usah sujud. Kalau sujud syukur ganti aja alhamdulillah gol, itu aja alhamdulillah gol. Kalau sujud syukur, jadi nggak usah pakai sujud, orang nggak punya wudhu. Kalau sujud tilawah, kita mendengar ayat sajdah, wasjud waqtarib, kita nggak punya wudhu, atau kita lagi blegot tuh nggak pakai baju pak, jadi nggak blegot, pakai celana kolor doang, celana dalaman tuh celana pangsi, nggak bisa sujud, maka gantinya apa? Ayat sajdah. Jika kita tidak layak melakukan sujud tilawah, maka diganti dengan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 3 kali. Wasjud waqtarib, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Gantinya sujud tilawah. Ini surat Fussilat disebut juga dengan surat Hamim Sajdah, karena satu-satunya surat yang awalnya Hamim tapi di dalamnya ada ayat sajdahnya, yaitu surat Hamim Sajdah ini, maka disebut dengan Hamim Sajdah atau surat Hamim yang di dalamnya ada ayat sajdah. Kadang juga disebut dengan surat Masobih. Surat Masobih di sini kenapa disebut surat Masobih? Karena nanti di ayat ke-10 itu ada penyebutan kata Masobih yang artinya lentera-lentera atau lampu-lampu. Ini beberapa penamaan dari surat yang akan kita baca ini. Fussilat atau Hamim Sajdah, kadang disebut juga dengan surat As-Sajdah, kadang juga disebut dengan surat Masobih, disebut dengan surat Masobih. Kemudian ada lagi surat Shad. Surat Shad itu nama lainnya surat Daud. Surat Shad, surat Daud. Kemudian surat Az-Zumar, kalau nggak salah. Az-Zumar itu kadang disebut dengan surat Al-Mu'min. Jadi ada 2 nama bagi surat-surat tadi. Ada beberapa surat dalam Al-Quran yang dia memiliki lebih dari 2 nama. Bismillahirrahmanirrahim. Suratu Hamim As-Sajdah, Makkiyatun 53 ayah. Ini adalah surat Hamim Sajdah. Ini surat Makkiyah, jumlah ayatnya 53 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim tanzilum minar rahmanir rahim, kitabun fussilat ayatuhu qur'anan arabiyyan liqaumin ya'lamun, basyiran wa nadhiran fa'a'radu aktharuhum fahum la yasma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bukan bagian ayat, tapi ini dari pengarang di awal ini, maka disunahkan kita juga membaca bismillah. Dengan nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Hamim. Hamim. Allahu a'lamu bimuradihi bihi. Allah lebih mengetahui tentang maksudnya. Maksud Hamim bihi, maksud Allah bihi dengan Hamim tersebut. Tanzilum mir rabbil alamin. Tanzilum yang diturunkan minar rahmanir rahim, dari zat yang maha pengasih, ar-rahim serta maha penyayang. Ini jadi mubtada, yang diturunkan kitabun adalah kitab, khabaruhu jadi khabarnya. Kitab fussilat ayatuhu yang dirincikan, buyinat maksudnya dijelaskan, bil ahkami dengan hukum-hukum, wal qisosi dan kisah-kisah, wal mawa'idhi dan nasihat-nasihat. Qur'anan Arabiyyan dalam
berupa bacaan, Qur'anan berupa bacaan Arabian berbahasa Arab. Ini halun min kitabi, halun min kitabin, ini menjadi tarkib hal dari lafaz kitab bisifatihi dengan sifatnya. Tadi ada kitabun fisilat, artinya kitab yang dijelaskan hukum-hukumnya dalam keadaan dalam rupa bacaan berbahasa Arab. Liqaumin muta'alliqun bi fussilat. Kenapa dirincikan, kenapa dijelaskan liqaumin, untuk kaum, muta'alliqun fussilat, muta'alliqu bi fussilat, muta'alliqun bi fussilat, untuk kaum ya'lamuna yang mengerti, yafhamuna dzalika, maksudnya mengerti itu. Wahum al-arabu, mereka yang dimaksud adalah al-arabu, adalah bangsa Arab. Surat Hamim Sajdah ini adalah surat Makkiyah. Makkiyah itu surat yang turun sebelum Nabi Muhammad hijrah. Kita tahu Nabi Muhammad hijrah saat tahun ke-13 kenabian. Setelah menerima wahyu umur 40, Nabi Muhammad menetap masih di Mekah, dakwah di Mekah dengan fokus memberikan pondasinya pondasi tauhid atau pondasi akidah. Di Mekah dakwahnya adalah untuk meletakkan pondasi akidah bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah. Karena orang Mekah dulu itu nyembah berhala. Orang Mekah dulu juga tidak ada yang percaya bahwa kalau udah mati hidup lagi, nggak percaya. Tentang ketuhanan, keesaan Allah, kemudian kebangkitan, itu adalah urusan-urusan akidah. Tema-tema yang ada dalam akidah. Di kota Makkah atau pada periode pertama ini, Nabi Muhammad dakwah untuk meletakkan pondasi, belum hijrah, dan tidak ada tema-tema ibadah. Jadi belum ada kewajiban puasa. Yang ngapain diwajibin puasa, orang dia akidahnya aja belum benar. Belum ada kewajiban zakat. Di Mekah belum ada kewajiban untuk haji, belum ada juga. Karena memang yang ingin dibenahi di Mekah ini pondasi tauhid atau akidah, tentang tidak ada Tuhan selain Allah, iman kepada malaikat, iman kepada hari kebangkitan. Namanya dakwah yang periode pertama yang ada di kota Makkah. Surat Hamim ini adalah surat Makkiyah, artinya surat yang turun sebelum hijrah. Adapun bandingannya, surat yang diturunkan setelah hijrah, setelah Nabi di Madinah, setelah 13 tahun Nabi Muhammad dakwah di Mekah, kemudian tiba waktunya Allah perintahkan Rasulullah buat pindah dari Mekah pindah ke Madinah. Ayat-ayat yang turun setelah Nabi hijrah di Madinah maupun nanti di Mekah, pokoknya periodenya setelah hijrah, maka disebut dengan ayat Madaniyah. Ada ayat Makkiyah turunnya sebelum hijrah, ada ayat Madaniyah. Madaniyah itu artinya turunnya setelah hijrah. Ini dua jenis ayat. Karena Hamim Sajdah ini surat yang turun di Makkah, maka nanti tema-temanya akan kita lihat. Tema-tema pembahasan dalam surat Hamim Sajdah ini pembahasan tentang akidah, tentang keesaan Allah, bukti-bukti kekuasaan Allah. Ini surat Hamim Sajdah. Jumlah ayatnya 53. Yang pertama di sini dijelaskan oleh Imam Jalalain, Hamim cuma Allah yang tahu dengan maksudnya sendiri. Maksud dari kata Hamim itu, kata awal-awal surat yang kita kenal seperti Al-Baqarah. Al-Baqarah pertamanya apa Pak? Alif Lam Mim. Kemudian Ali Imran sama Alif Lam Mim juga, itu awal-awal surat. Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, kemudian Hamim, Kaf Ha Ya Ain Shad, itu yang tahu artinya cuma Allah. Emang kalau di bahasa Arab nggak ada artinya, orang begitu, tulisannya ha sama mim doang. Jadi Imam Jalaluddin Al-Mahalli di sini menyebutkan hanya Allah lah yang paling tahu tentang maksudnya sendiri dengan ucapan Hamim ini. Yang paling tahu maksud ucapan adalah yang mengucapkan. Yang mengucapkan Quran siapa? Ya Allah. Quran adalah kalamullah. Yang paling tahu maksud dari kalam atau omongan itu adalah yang mengucapkannya. Nah, karenanya di sini Hamim ini karena kalamullah, yang paling tahu adalah Allah.
Ini pendapat yang paling hati-hati yang dipegang oleh Imam Jalalain, paling hati-hati. Walaupun ada beberapa ulama tafsir yang mencoba mengartikan ayat-ayat di awal ini, Hamim, Alif Lam Mim. Alif Lam Mim itu ada sebagian ulama tafsir yang mengartikan alifnya itu Allah, lamnya itu Jibril. Jibril kan belakangnya lam, mimnya itu Muhammad. Ada yang seperti itu yang mencoba mengartikan. Yasin yang sering kita baca malam Jumat, Yasin ini ada yang mengartikan Yasin ini nama Nabi Muhammad. Maksudnya Allah lagi menyapa Nabi Muhammad. Tapi hakikatnya yang tahu semuanya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah yarham Ki Bishr Mustafa ini punya pendapat lain. Jadi Hamim atau Kaf Ha Ya Ain Shad itu semacam cara untuk membuat orang-orang tertarik. Jadi sebelum mulai masuk tema pembicaraan, maka disebutkan kata-kata yang menarik dulu. Semacam satu cara bagaimana orang-orang ini supaya beralih pada tema yang akan dibahas. Kaf Ha Ya Ain Shad. Orang Arab kalau dengar juga bingung, apa tuh? Apaan tuh? Nah, itu supaya orang pada tertarik kemudian dengerin itu. Hamim, bingung juga orang Arab, apa tuh artinya? Supaya mendengarkan tanzilu minar rahmanir rahim, supaya mendengarkan ayat berikutnya. Analogi beliau, perumpamaan Kiai Bishr Mustafa itu seperti orang pengen ngomong gini. Ini artinya apa, Pak? Nggak ada artinya kan? Nggak ada artinya, cuma pengen diperhatiin. Nah, baru masuk tema begitu. Tuh kalau ketok-ketok gitu, sama ya, kurang lebihnya seperti itu untuk memberikan pembuka pembicaraan supaya orang-orang tertarik. Namun sekali lagi tadi yang paling mengetahui maksud dari Hamim, maksud dari Alif Lam Mim atau Kaf Ha Ya Ain Shad yang paling tahu adalah Allah, karena Allah yang mengucapkan ini, maka Allah yang paling mengetahui maksudnya. Yang diturunkan dari Allah ini adalah kitab yang menjelaskan. Maksudnya ya Al-Quran ini yang diturunkan minallah minar rahmanir rahim. Ada dua sifat di sini, sifat Ar-Rahman dan sifat Ar-Rahim. Ar-Rahman itu orang yang banyak memberi dan banyak sayangnya, orang yang banyak pemberiannya dan juga banyak kasih sayangnya kepada seluruh makhluk. Itu namanya Ar-Rahman. Nah, bedanya dengan Ar-Rahim apa? Kalau Ar-Rahim itu orang yang besar kasih sayangnya dengan memberikan perlindungan dan memberikan ampunan. Nah, saudara sekalian, kalau Ar-Rahman ini pemberiannya pemberian yang sifatnya umum. Allah memberikan kepada mereka yang mukmin dan juga Allah memberikan pada mereka yang kafir. Yang ingkar kepada Allah tetap Allah kasih hidup. Ada nggak orang yang ingkar sama Tuhan tapi hidupnya panjang? Ada? Ada. Orang yang ingkar kepada Nabi Muhammad tapi kaya, ada nggak? Banyak. Itulah Allah Ar-Rahman. Allah Maha Pengasih. Dikasih aja sama Allah. Dia minta usahanya biar untung banyak, dikasih. Padahal kalau pernah ibadah atau nantang Allah, nantang Al-Quran, tapi Allah kasih. Karena memang Allah Maha Pengasih. Allah kasih aja. Termasuk Maha Pengasihnya Allah, ini Allah tanamkan cinta kasih kepada babon. Babon itu ibunya ayam ya? Maksudnya ibunya ayam apa mana mas? Babon kan ya? Ya, Allah berikan kasih sayang si babon ini kepada piyik. Apa orang ayam namanya? Ya? Pitik. Pitik apa piyik? Sama pijikannya. Allah berikan kasih sayangnya tikus kepada nying-nying. Coba dah, ya itu ibunya tikus sama ibunya ayam. Kalau kita ambil anaknya marah dia, itu sayang itu. Siapa yang memberikan sayang itu? Yang memberi sayangkan itu adalah Allah. Semua yang ada di sini kasih sayang yang ada antara ibu kepada anaknya atau suami kepada istrinya dan sebaliknya, ini bagian dari Ar-Rahman, yaitu bagian dari kasih sayang Allah yang Allah tebarkan. Allah punya sifat Rahman, Allah punya sifat rahmat atau sayang 100 Pak. Allah punya sifat atau rahmat 100. Kasih sayang Allah itu ada 100. Satu Allah turunkan di dunia ini sekarang.
dan yang 99 nanti. Kalau kita lihat tadi ada babon sama pitik, kemudian ada tikus sama nying, ada induknya kuda, itu ada anaknya baru lahir, dia jalannya pasti hati-hati, nggak mungkin diinjek tuh anaknya, nggak mungkin pelan-pelan disusui. Itu bagian dari rahmat Allah yang cuma satu. Nah 99-nya nanti disimpan, 99-nya nanti Allah berikan di akhirat. Buat siapa di akhirat itu? Buat orang-orang mukmin, buat orang-orang yang beriman, percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Meskipun dia kadang sholatnya Senin Kemis, sholat cuma Senin sama Kemis, Jumat kadang-kadang, puasanya juga nggak selalu puasa, tapi dia ada keimanan, maka akan dapat kasih sayang ini, akan dapat kasih sayang Allah nanti di akhirat. Kasih sayang Allah yang akhirat ini makanya disebut dengan Ar-Rahim, yang memberikan perlindungan, juga memberikan pengampunan. Ar-Rahim. Selama seseorang punya iman, maka di akhirat nanti itu pasti selamat. Maksudnya selamat di sini, dia ujungnya nanti masuk surga, tapi sesuai dengan maksiatnya. Artinya kalau mau masuk lemari itu cucian kotor apa baju bersih, Pak? Bersih. Nah ini bukannya Allah nggak mau masukin surga, surga itu tempatnya orang-orang bersih. Nah kalau ada orang modalnya cuma syahadat doang waktu akad nikah, kemudian sholat kagak, puasa kagak, masuk surga cuma karena pengen dimasukin lemari yang bersih, dicuci dulu, cuci dulu. Bukan Allahnya nggak pantas, dia nggak pantas, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, walaupun ada iman, nggak pantas langsung masuk ke surga yang suci itu, maka dicuci dulu. Cucinya di mana, Pak? Neraka. Iya, dicuci di neraka dulu. Ujung-ujungnya tetap surga, tapi tetap harus Allah bersihkan, dicuci dulu di neraka. Ini pentingnya iman. Orang yang ada iman dalam hatinya itu kelihatan nanti. Cahaya iman meskipun redup itu pasti kelihatan. Dan satu saat, satu waktu nanti setelah memang batas waktunya itu pasti Allah angkat dari neraka dan Allah masukkan ke dalam surga. Nah bagian seperti ini kasih sayang Allah di akhirat, kasih sayang Allah memberikan pengampunan, memberikan perlindungan yang Allah berikan, ini namanya Ar-Rahim, yang nanti Allah berikan di akhirat. Kalau di dunia Ar-Rahman, Allah sayang sama orang kafir, Allah sayang sama orang ingkar pada dia, Allah sayang sama orang yang nentang Al-Quran, Allah kasih aja. Sayangnya sayang artinya biarin aja dikasih sama Allah, dipur kasih ya. Alhamdulillah lama-lama dia merasa bahwa ini gua ingkar pada Allah tapi masih sehat-sehat aja nih, ini gua ngelawan Al-Quran tapi kok masih hidup aja. Dia ngerasa bahwa dia itu hebat, padahal sedang dipur sama Allah, sedang dijauhkan tapi tidak merasa dijauhkan. Alhamdulillah, itu yang begitu tuh yang paling ngeri. Nggak ada teguran dari Allah, dikasih terus, Allah nggak pernah negor, jadi dicuekin sama Allah. Ada orang-orang yang seperti itu. Alhamdulillah, di dunia Allah kasih apa yang dia mau, Allah kasih, karena Allah punya sifat Rahman tadi. Apa yang dia mau Allah kasih, maha pengasih, kasih aja. Padahal dia nggak pernah sholat, padahal dia nggak pernah ibadah, dia nantang Al-Quran, tapi tetap Allah kasih. Ini yang bahaya yang kayak begini, nggak pernah ditegur oleh Allah, dicuekin. Fir'aun nggak pernah sakit, Pak, nggak pernah. Makannya dikit lagi, tidurnya dikit. Coba kita makan dikit, tidur dikit, puyeng nggak? Apalagi ustaz, mana naik motor, makan dikit, tidur dikit, masuk angin dah pasti dah, kerokan. Fir'aun mah enggak, Fir'aun sehat terus, makanya dia jadi sombong karena merasa nggak pernah sakit dan juga nggak pernah celaka. Sombong sama Allah dibiarin, dia pengen apa dikasih, dipur sama Allah, makin lama makin jauh. Nauzubillah yang kayak begitu. Nah, ini sifat Rahman Allah yang artinya maha pengasih, Allah kasih aja semuanya. Orang-orang alim atau sebagian ulama salaf soleh paling ngeri kalau 40 hari nggak ada ujian. Seminggu sehat, 2 minggu sehat, duit makin banyak, 3 minggu
makin seger lagi badan, tambah lagi rezekinya. Sampai 40 hari nggak ada ujian apa-apa, nggak ada satu rintangan apapun. Sehat semuanya, duit makin banyak, temen juga yang datang ini makin bejibun ke rumahnya dia. Jadi makin jadi pusat, jadi ini, jadi apa, idola orang-orang. 40 hari tanpa ujian. Orang-orang soleh dulu khawatir karena jangan-jangan Allah nyuekin saya nih. Kok udah 40 hari saya dikasih enak terus. Langsung sholat dan minta ampun, ya Allah ampuni saya. Kok 40 hari saya kok nggak ada ujian apa-apa. Jangan-jangan engkau sedang nyuekin saya. Kalau kita 40 hari enak-enakan gimana rasanya? Kalau orang salaf dulu khawatir, saudara. Khawatirnya kebablasan, lupa bahwasannya dia hamba dan Allah itu Tuhan. Ini yang dimaksud dengan sifat Rahman. Allah Maha Pengasih, Allah kasih saja. Nah, Rahim, Allah penyayang. Nah, yang dimaksud dengan Rahim di sini kasih sayang Allah untuk orang-orang beriman yang isinya bukan materi, bukan duit, bukan dunia, tapi isinya adalah pengampunan dan juga penjagaan. Allah jaga. Walaupun kelihatannya secara lahiriah ya dia kurang, secara lahiriah dia hidupnya ya serba kekurangan, tapi di situ Allah jaga, sholatnya masih tetap Allah jaga, bangun malamnya juga Allah tuntun, kalau melakukan apa-apa juga Allah ampuni. Namanya Rahim. Rahim sifat sayangnya Allah kepada orang-orang mukmin dengan memberikan penjagaan dan juga memberikan ampunan kepada orang itu. Paling enak kalau dapat sifat Rahim. Kalau dapat sifat Rahim ini untuk orang-orang mukmin, kita salah-salah sama Allah pasti Allah ampunin. Karena yang Allah berikan berupa ampunan, berupa penjagaan atau pemeliharaan kepada kita, bukan berupa materi. Rahim. Jadi jangan khawatir Pak, jangan khawatir kalau nggak ada kelihatannya, nggak kaya-kaya misalnya, ya emang nggak ada urat kaya. Misalnya begini-gini aja, nggak usah khawatir. Sholatnya kita aja itu bagian dari Rahimnya Allah. Kita dipilih bisa sholat, bisa dipilih untuk orang ngaji, untuk jadi orang yang ngaji, ini bagian dari Rahimnya Allah, sifat Rahim. Karena Allah berikan bukan berupa materi, berupa sayang, yang sayangnya itu berupa penjagaan, dijaga nih. Harusnya mah orang-orang ke pasar malam, dia mah ke masjid, dijaga nih. Harusnya orang-orang mah pada maksiat, dia enggak. Namanya sifat Rahim Allah. Sholat kita, ngaji kita, ini nggak bisa dikonversi atau nggak bisa diubah bentuk jadi materi, nggak bisa. Ya nggak sebanding. Pasti lebih besar ngaji dan lebih besar sholat kita. Sifat Rahim Allah untuk orang-orang mukmin, untuk orang-orang Islam yang Allah tuntun, Allah bimbing melakukan ibadah atau ketaatan-ketaatan, maka itu dapat sifat Rahimnya Allah. Dan nanti di akhirat 99 sifat rahmat Allah buat orang-orang ini, orang-orang mukmin ini. Ini yang diturunkan dari Allah yang Rahman dan Rahim adalah kitab yang menjelaskan. Nah, saudara sekalian, memang Imam Jalalain di sini menyebutkan menjelaskan yang di dalamnya dirincikan tentang hukum-hukum, kisah-kisah dan hukum-hukum, kisah-kisah dan nasihat-nasihat. Ini bisa kita ambil bahwa Al-Qur'an itu kandungannya antara lain adalah hukum. Hukum seperti kewajiban puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Kemudian hukum tentang wajibnya salat, aqimis sholata liduluqis syamsi ila ghasaqil lail, dirikanlah salat. Kemudian hukum wajibnya zakat, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum, ambillah dari harta mereka zakat yang bisa membersihkan harta mereka. Nah, hukum-hukum fikih atau hukum-hukum syariat ini juga ada dalam Al-Quran. Kandungan pertama Al-Quran itu adalah hukum syariat. Yang kedua, Al-Quran juga mengandung kisah-kisah tentang umat-umat terdahulu, kisah-kisah tentang para nabi sebelumnya, belum Nabi Muhammad. Ini untuk pelajaran atau ibrah untuk kita, dan kadang-kala juga sebagai satu tasliyah, sebagai satu penghibur untuk Nabi Muhammad SAW. Karena perlakuan orang-orang kafir misalnya yang menyakiti hati Nabi Muhammad, ini kemudian turun ayat ini menghibur Nabi Muhammad. Artinya
dulu pun walaqad kudzibar rusulu min qablik, dan utusan-utusan sebelum engkau wahai Muhammad itu juga didustakan, dianggap orang yang berdusta. Tenang aja Muhammad, engkau tidak sendirian. Tenang saja Muhammad, sebelummu Musa itu lebih parah diuji oleh kaumnya. Ini namanya kisah-kisah yang juga merupakan kandungan Al-Quran. Kemudian yang ketiga ada mau'izah atau nasihat-nasihat. Nasihat-nasihat dalam Al-Quran, la tusyrik, misalnya ada ayat Al-Quran yang tentang ini, tentang wabil walidaini ihsana. Wabil walidaini ihsana, nasihat untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Birrul walidain. 3 kandungan ini bagian dalam Al-Quran yang dijelaskan atau dirincikan, yaitu hukum-hukum, kemudian kisah-kisah, dan juga nasihat-nasihat. Lalu ini Al-Quran yang berisi kandungan-kandungan yang dijelaskan, serta dalam keadaan berbahasa Arab atau bacaan berbahasa Arab. Qur'anan Arabiyyan liqaumi ya'lamun. Qur'anan Arabiyyan ini satu keistimewaan juga. Allah mengistimewakan orang-orang Arab dengan turunnya Al-Quran melalui bahasa Arab, dengan bahasa Arab. Allah mengistimewakan orang-orang Arab dengan diutusnya Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad juga orang Arab. Itu memang sudah Allah rencanakan seperti itu. Dengan demikian Al-Quran mengabadikan bahwa orang Arab itu memang orang yang Allah pilih untuk menerima Al-Quran ini, karena Al-Quran berbahasa Arab. Nabinya juga, Nabi Muhammad juga dari bangsa Arab. Jelas-jelas di sini. Dan memang bahasa Arab itu saudara, pada saat Al-Quran turun dan sampai sekarang, ini merupakan bahasa yang paling, bisa dikatakan yang paling kompleks, atau yang paling lengkap, dan yang paling punya detail-detail bahasa yang tidak dimiliki oleh bahasa-bahasa lain. Dalam bahasa-bahasa selain Arab misalnya, ada kata yang mirip-mirip bunyinya, huruf seperti shin atau bunyi sh. Di Inggris ada sh, tulisannya sh tapi she misalnya. Atau washing itu nyuci, wash itu ada sh, ada. Di Indonesia ada nggak? Ada. Di Indonesia sy biasanya, sy. Contohnya ya serapan dari Arab juga, musyawarah, masyarakat, pakai sy. Dan di bahasa-bahasa lain itu bunyi atau fonem seperti itu ada. Tapi ada satu yang nggak dimiliki semua bahasa, yaitu bunyi dot. Dot itu makhrajnya antara ada lidah, ada di antara gigi geraham atas dan bawah. Dot. Jadi lidah kita taruh sini, Pak. Lidah kita taruh di gigi geraham atas dan bawah. Dot. Dolidot. Nah, minal mutni mudolon dolidot. Itu dot. Walau dolin, lidah kita waktu bilang do, ini waktu bilang do, lidah kita ada di antara gigi geraham atas dan gigi geraham bawah. Itu nggak ada yang bunyinya kayak gitu. Bahasa mana? Cina nggak ada, Inggris juga nggak ada. Kalau shin masih ada tadi. Kemudian kalau shot juga mungkin masih ada. Tapi kalau dot nggak ada. Yang punya cuma bahasa Arab. Maka bahasa Arab disebut sebagai lughatul dot. Bahasa Arab disebut dengan bahasa dot karena bunyi dot, bunyi huruf yang keluar dari organ mulut atau makhrajnya, tempat keluarnya itu cuma ada di Arab saja, bunyi dot ini. Makhraj itu artinya tempat keluar. Kan setiap bunyi bukan hanya huruf hijaiyah, tapi huruf apapun bunyi bahasa itu kalau kita perhatikan memang keluarnya dari organ bicara kita, mulut. M itu makhrajnya. Nih kita bukan bicara hijaiyah, tapi coba ke bahasa Indonesia. Huruf M, mama, mimi, misalnya. Apalagi? M semua, mama, mimi. Itu M, mumu. M itu tempat keluarnya,
bibir atas sama bibir bawah dipaduin. Coba bapak-bapak bilang mimi tapi jangan rapet. Bisa nggak? Bilang mama coba jangan rapet. Nggak bakal bisa. Ini namanya makhraj kalau dalam hijaiyah. Dalam bahasa lain pun disebut tempat keluarnya. Dot itu tidak ada bahasa yang punya bunyi dot, cuma Arab doang. Di mana tempat keluarnya? Di antara geraham atas, geraham bawah. Ini yang tadi saya bilang bahasa Arab itu bahasa yang lain dibanding bahasa-bahasa selainnya. Dia sempurna. Ini baru dari segi pengucapan aja, baru dari segi makhraj, belum dari segi makna. Dari segi makna banyak. Kalau kita lihat bahasa Inggris, mungkin perubahan kata itu cuma 3. Ada guru bahasa Inggris di sini? Mau pik guru bahasa Inggris ya? Kan ada 3 perubahan bentuk kata kerja tuh. Go, when, gone ya Om. Iya, go, when, gone. Terus misalnya apalagi yang bentuknya itu, yang perubahannya nggak teratur selain go. Seperti apa Om selain pergi? Go, when, go. Itu cuma 3 bentuknya. Bahasa Arab bentuknya 12. Pergi, dhahaba, yadhabu, dhihaban, madhaban, dhahibun, madhubun, idhab, la tadhab, madhabun, madhabun, midhabun. Banyak, lengkap. Jadi kalau pergi itu dhahaba, telah pergi, yadhabu, kalau tadi saya padankan dengan go, yadhabu artinya sedang pergi, dhihab perginya itu sendiri, madhab juga begitu, madhab perginya itu sendiri, dhahib orang yang pergi, madhub yang dipergikan, yang diberangkatkan, idhab pergilah, la tadhab jangan pergi. Itu perubahan itu namanya tasrif. Perubahan itu sangat lengkap dalam bahasa Arab dan bahasa-bahasa lain tidak punya. Kalau orang yang memperhatikan detail ini atau mendalami jelimetnya bahasa Arab, maka dia akan paham Al-Quran. Nah kalau dia paham Al-Quran, maka dia akan menemukan bahwa Al-Quran itu bukan omongan Nabi Muhammad. Dia akan yakin, akan menemukan bahwa Al-Quran itu bukan ucapan manusia. Itu pasti dari Allah, karena tidak ada yang seperti ini ucapan manusia. Ini diantara hikmah atau rahasia kenapa Al-Quran bahasanya bahasa Arab, bukan bahasa Sunda, Sanes, bahasa Jawa, bukan bahasa yang lain, tapi bahasanya bahasa Arab. Karena bahasa Arab ini bahasa yang punya tingkat kesempurnaan yang tinggi dari segi gramatikalnya, dari segi morfologi atau pengucapan bahasanya, ini sangat sempurna dibanding bahasa-bahasa yang lain. Liqaumi ya'lamun. Pertama bahasa Arab itu sendiri, yang kedua orang Arab itu sendiri. Orang Arab memang sudah Allah berikan ya keutamaan dengan penyebutannya. Jadi secara abadi memang disebutkan di sini penyebutan bangsa Arab ini bangsa yang utama, yang merupakan bangsa juga di mana Nabi Muhammad dilahirkan. Basyiran wa nadhiran fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. Basyiran, Al-Qur'an ini yang memberikan kabar gembira, wa nadhiran dan memberikan peringatan. Fa'arada aktsaruhum, maka berpaling kebanyakan mereka, fahum la yasma'un, maka kebanyakan mereka la yasma'un tidak mendengar, sima'a qabulin dengan mendengar yang menerima. Al-Quran punya 2 fungsi. Pertama sebagai basyir. Basyir itu kabar gembira. Maka kadang ada sebutan bisyarah. Bisyarah apa artinya bisyarah? Bisyarah maksudnya itu kabar gembira. Bisyarah kan amplop ya. Bisyarah itu kabar gembira, padahal bisa jadi isinya amplop itu tagihan utang atau catatan bon. Ini udah segini catatan ini, tapi orang sebutnya bisyarah itu semacam honor atau ya penghargaan, itu bisyarah. Basyir itu artinya kabar gembira. Al-Quran punya fungsi pertama basyir, memberikan kabar gembira untuk orang-orang yang beriman. Kabar gembiranya nanti dia akan Allah berikan surga di akhirat. Namanya kabar gembira. Untuk orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, maka Allah janjikan ketenangan. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub.
tenang kalau kita subhanallah subhanallah, atau kita la ilaha illallah la ilaha illallah, atau Allah 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 Allah, jamin ada ketenangan. Orang kalau zikir pasti hatinya tenang. Dan kalau zikir di awal hari misalnya, kita buka di awal hari kita buka dengan pagi-pagi Allahumma bika asbahna wa bika amsayna, kita buka itu, insya Allah seharian itu kita akan dibimbing sama Allah, karena kita ingat sama Allah terus. Masuk pagi hari ingat sama Allah, masuk malam juga ingat sama Allah, supaya dibimbing. Nah ini janji-janji, diberikan ketenangan untuk orang yang zikir, diberikan surga untuk orang yang beriman nanti di akhirat. Ini adalah janji-janji yang sifatnya sebagai basyiron. Al-Quran sebagai basyir, yaitu sebagai kabar gembira. Al-Quran juga punya fungsi sebagai nadhir. Nadhir ini memberikan peringatan. Peringatan untuk orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kufur kepada Allah, tidak percaya bahwa nanti ada hari kebangkitan. Ini pasti Allah ancam. Ancamannya nanti di neraka. Dua fungsi ini yang ada dalam Al-Quran. Kadang Al-Quran memberikan kabar gembira, kadang Al-Quran ini memberikan kabar yang mengancam untuk orang-orang yang kafir. Namun kebanyakan orang fa'aktsaruhum fa'aradu aktsaruhum fahum la yasma'un, kebanyakan mereka tidak mendengar. Maksudnya tidak mendengar di sini bukan berarti budak atau tuli, bukan, tapi tidak mau menerima nasihat. Sama kayak bahasa kita, Pak. Kita kalau lagi ada orang dibilangin jangan belok, atau udah lo, udah jangan ini, jangan temenan sama dia, tapi masih temenan aja. Dasar sebutannya bukan ngeyel. Ini kalau dibilangin kagak dengerin lo ya. Lu kalau dibilangin kagak dengerin ya. Sebenarnya bukan yang kagak dengerin, denger cuma nggak terima. Nah begitu juga ini orang-orang Arab yang ingkar pada waktu itu, orang-orang kafir, bukannya dia budak atau tuli, mereka dengar cuma nggak menerima nasihat-nasihat atau peringatan-peringatan dalam Al-Quran, dari Al-Quran, ini tidak mereka terima. Inilah dua fungsi Al-Quran, yaitu sebagai pemberi kabar gembira, basyir, dan juga sebagai nadhir, sebagai pemberi peringatan atau ancaman. Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaih wa fi adhanina waqrun wa min bainina wa bainika hijab fa'mal innana amilun. Wa qalu, dan mereka berkata lin nabi, kepada Nabi Muhammad, qulubuna fi akinnatin, hati kami ada dalam penutup. Agtiyatin maksudnya penutup, mimma tad'una, dari sesuatu yang engkau mengajak kami menuju kepadanya. Wa fi adanina, dan di dalam kuping kami, waqrun, ada sumpel, thiqlun itu sumpel, wa mim bainina, penyumbat, wa mim bainina wa bainika hijab, dan antara kami dan engkau hijabun, ada penghalang. Khilafun maksudnya perbedaan, fid dini, di dalam agama. Fa'mal, maka berbuatlah, ala dinika, sesuai agamamu, innana amilun, maka sungguhnya kami amilun, ini juga akan berbuat, ala dirinya, sesuai dengan agama kami. Orang-orang Arab yang tadi dablek kalau kata Mas Min, atau dengar tapi nggak mau terima, bukan budak lahir, bukan. Ini dia bilang, udah Muhammad, ini hati kami udah tertutup, kuping kami juga udah kesumpel, dah masing-masing aja. Engkau melaksanakan agamamu, kami melaksanakan agama kami, dan gak bakal nyatu kita mah, kata mereka begitu, kata orang-orang Arab itu. Mereka sudah memberikan satu penghalang atau batas, dan benar-benar gak mau menerima Al-Quran. Ini orang-orang kafir Makkah pada waktu itu. Qul innama ana basyarum mislukum wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.